Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Saya juga sudah pernah membahas tentang keliling lingkaran dan luas lingkaran. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang panjang busur dan luas juring. Baik, sebelum kita memulai videonya, sebelum kita memulai pembahasannya, silahkan disiapkan dulu alat tulisnya, disimak video ini dengan baik. Oke, mari kita mulai. Nah, sebelum kita ke pembahasan tentang panjang busur dan luas juring, saya jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke, setelah menonton video ini, kalian diharapkan yang pertama menentukan hubungan sudut pusat dengan panjang busur lingkaran. Yang kedua, menentukan panjang busur lingkaran. Yang ketiga, menentukan hubungan sudut pusat dengan luas juring lingkaran. Dan yang terakhir adalah menentukan luas suatu juring lingkaran. Oke, langsung saja ya kita mulai pembahasannya. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu hubungan sudut pusat dengan panjang busur lingkaran. Baik, kita review lagi. Apa itu busur? Nah, busur itu adalah bagian dari keliling atau tepi lingkaran. Jadi ini di sini saya punya lingkaran. Nah, ini namanya keliling ya, sekeliling lingkaran. Nah, busur itu adalah bagian dari keliling. Misalkan di sini ada titik A dan titik B pada tepi lingkaran. Nah, dari titik A, ini ya, dari titik A sampai ke titik B, dari titik A sampai ke titik B, nah inilah yang disebut sebagai busur. Nah, sedangkan sudut pusat, nah sudut pusat adalah ini ya, ini namanya sudut pusat. Nah, sedangkan yang ini namanya busur lingkaran. Oke, kalau kita perhatikan kembali di sini, misalkan sudut dari lingkaran yang ini adalah 30 derajat. Nah, lingkaran yang di sampingnya ini kan sudutnya lebih besar. Misalkan saja sudutnya adalah 60 derajat. Oke. Ketika sudutnya 30 derajat, panjang busurnya segini ya. Nah, sedangkan ketika sudutnya kita perbesar menjadi 60 derajat, nah panjang busurnya ternyata di sini juga akan semakin panjang. Nah, artinya semakin besar sudut pusatnya, maka semakin panjang juga busur yang terbentuk. Nah, lalu bagaimana cara menghitung panjang busur? Cara menghitung panjang busur, kita bisa menggunakan keliling lingkaran. Kenapa? Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa busur itu bagian dari keliling lingkaran. Nah, busur ini juga ada hubungannya dengan sudut pusat. Nah, artinya untuk mengetahui panjang busur lingkaran, kita bisa menggunakan perbandingan. Nah, seperti ini ya. Panjang busur AB per keliling lingkaran itu akan sama dengan sudut pusat AOB, jadi sudut pusat ini ya, per sudut satu lingkaran penuh. Nah, sudut satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah,
Kemudian panjang busur AB ini bisa kita tentukan dengan sudut pusat AOB per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Kenapa ini dikali? Nah, keliling lingkaran sebelumnya di sini adalah dibagi ya. Ketika kita pindah ke ruas kanan akan menjadi dikali. Oke. Perlu diingat kembali bahwa keliling lingkaran itu bisa ditentukan dengan 2πr atau bisa juga dengan ID. Sehingga kita dapatkan di sini rumus panjang busur AB sama dengan sudut pusat AOB per 360 derajat dikali 2πr atau sudut pusat AOB per 360 derajat dikali ID. Oke, supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Nah, soalnya di sini tentukan panjang busur. Jadi di sini tentukan panjang busur lingkaran. Nah, yang diketahui adalah sudut pusatnya dan jari-jarinya. Nah, misalkan di sini saya sketsakan lingkarannya. Sudut pusat, nah ini sudut pusatnya ya, ini sudut pusatnya 30 derajat, sedangkan jari-jarinya, ini ya jari-jarinya adalah 14 cm. Pertama, kita bisa menghitung dulu keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran adalah 2 kali Pi kali R. Kenapa kita menggunakan 2πr? Karena di sini yang diketahui adalah jari-jarinya ya. Oke, kita hitung dulu. Kita masukkan Pi-nya. Nah, kita menggunakan Pi 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya 14. Nah, 14 itu kelipatan 7 atau bisa dibagi 7. Jadi kita menggunakan 22/7. Oke, di sini dikali 14 cm. Kemudian ini bisa kita operasikan 14 dibagi 7. 14 dibagi 7 ini sama dengan 2 ya. Ini 2. Kemudian kita kalikan 2 dikali 22 dikali 2. 2 kali 22, 44. 44 kali 2 adalah 88 cm. Oke, kita sudah menemukan kelilingnya. Kita lanjut ke panjang busurnya. Jadi sudah kita temukan bahwa panjang busur AB sama dengan sudut pusat AOB per 360 derajat dikali 2πr. Kita masukkan saja yang diketahui ya. Di sudut pusat AOB-nya 30 derajat per 360 derajat dikali 2πr tadi sudah kita temukan 88 cm. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Pertama bisa kita coret dulu nolnya. Kemudian 3 dan 36 bisa sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 1. 36 dibagi 3 ini 12. Kemudian bisa kita operasikan 1 kali 88 berarti 88 per di sini 12. Jadi 12 cm. Oke, 88 dibagi 12 sama dengan 7,33. Ini 3333 gitu ya. Jadi kita ambil saja dua angka di belakang koma sehingga kita temukan panjang busurnya adalah 7,33 cm. Oke, selanjutnya hubungan sudut pusat dengan luas juring lingkaran. Kita review dulu apa itu juring. Juring kalau tadi busur itu adalah bagian dari keliling lingkaran, kalau juring itu adalah bagian dari luas lingkaran. Nah, luas lingkaran ini keseluruhannya.
Tapi kalau luas juring itu artinya misalkan di sini ada titik A dan titik B di sekeliling lingkaran. Nah, area yang dibatasi oleh busur AB dan jari-jari. Nah, ini ya, ini saya kasih arsian di sini. Nah, inilah yang disebut dengan juring. Juring lingkaran. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, ini namanya sudut pusat. Nah, area inilah yang disebut sebagai juring. Oke. Sama halnya dengan busur tadi. Dari sini sebenarnya bisa kita temukan hubungan antara sudut pusat dan juringnya. Nah, di sini kan sudutnya, ini saya misalkan aja sudutnya adalah, ini misal sudutnya 30 derajat. Nah, luas juringnya segini. Sedangkan lingkaran yang di sampingnya, ini kan sudutnya lebih besar. Anggaplah di sini misalkan 50 derajat. Ternyata luas juringnya akan semakin besar. Nah, artinya semakin besar sudut pusatnya, maka semakin besar juga luas juring yang terbentuk. Lalu bagaimana cara menentukan luas juring lingkaran? Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa luas juring lingkaran itu adalah bagian dari luas lingkaran. Dan luas juring ini ada hubungannya dengan sudut pusat. Sehingga bisa kita gunakan perbandingan luas juring AOB. Ini ya, luas juringnya. Ini juringnya. Nah, luas juring AOB kita buat perbandingan dengan luas lingkaran, luas satu lingkaran penuh. Nah, di sini akan sama dengan sudut pusatnya. Ini sudut pusat ya. Ini sudut pusat. Nah, dibandingkan dengan 360 derajat. Nah, 360 derajat ini adalah sudut satu lingkaran penuh. Nah, sehingga kita bisa tentukan luas juring AOB sama dengan sudut pusat AOB per 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, kita tahu bahwa luas lingkaran adalah Pi kali R kuadrat, sehingga bisa kita ganti atau substitusi luas lingkarannya ini dengan IR kuadrat. Atau bisa juga dengan seperempat Pi D kuadrat. Tapi yang akan lebih sering digunakan yang ini ya. Oke, supaya lebih paham, kita ke contoh soal. Luas juring lingkaran dengan jari-jari 14 cm dan sudut pusat 60 derajat adalah, nah di sini artinya kita akan menentukan luas juringnya. Nah, sudah diketahui di sini, diketahui jari-jari. Ini ya, jari-jarinya 14 cm. Berarti di sini ya, ini 14 cm. Dan sudut pusatnya adalah 60 derajat. Ini sudut pusat, berarti di sini 60 derajat. Nah, sebelum kita ke luas juringnya, bisa kita tentukan dulu luas lingkarannya. Ya, artinya luas satu lingkaran penuh ya. Luas lingkaran itu pi r kuadrat. Nah, pi-nya di sini kita bisa menggunakan 22 per 7. Kenapa? Karena jari-jarinya 14. Nah, 14 itu kelipatan 7 atau bisa dibagi dengan 7. Nah, di sini dikali 14 dikali 14. Nah, 14 ini bisa kita operasikan dengan 7. 14 dibagi 7, 2. Ya. Kemudian bisa kita temukan luasnya 22 kali 2
dikali 14, yaitu 616 cm persegi. Kemudian, setelah menemukan luas lingkarannya, bisa kita masukkan ke rumus yang sudah kita temukan tadi. Sudut pusatnya di sini 60 ya. Jadi 60 derajat per 360 derajat dikali 616 cm persegi. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kita bisa cara dulu nolnya. 6, ini sama 36, bisa sama-sama dibagi 6. 6 dibagi 6, 1. 36 dibagi 6, ini sama dengan 6. Nah, kemudian bisa kita tentukan hasilnya, yaitu 1 kali 616 dibagi 6 cm persegi. 616 dibagi 6 ini adalah 102, ini 666 gitu ya. Tapi kita ambil aja 2 angka di belakang koma. Jadi 67 cm persegi. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, karena nanti akan banyak sekali variasi soal dari panjang busur dan luas piring. Kita bahas dulu beberapa contoh soal berikut ini. Oke, yang pertama, diketahui panjang busur suatu lingkaran adalah 5,5 cm. Panjang busur, jadi panjang busur, tadi panjang busur itu kan sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali 2 pi r atau gelingnya ya. Nah, di sini diketahui panjang busurnya 5,5. Nah, kita ikuti saja rumus ini. Panjang busurnya 5,5, artinya kita ganti ini panjang busurnya menjadi 5,5. Sudut pusat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sudut pusatnya. Nah, kita misalkan sudut pusatnya ini kita misalkan A, biar lebih sederhana ya. Jadi A per 360 derajat dikali 2 pi r. 2 pi-nya di sini sudah diketahui 22/7. R-nya adalah 21 cm. Ini bisa kita operasikan 21 dibagi 7 sama dengan 3 ya. Nah, ini bisa juga kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 360 dibagi 3, ini 120. Oke, jadi 5,5 sama dengan A dikali 2 kali 22, 44. 44 kali 1, 44 per 120 cm ya. Kita letakkan di sebelahnya. Jadi bisa kita tentukan A-nya sama dengan, nah ini yang awalnya pembagian, nanti bisa menjadi perkalian, artinya 5,5 dikali 120, sedangkan yang ini 44-nya menjadi dibagi. 5,5 dikali 120 itu sama dengan 660
dibagi 44. 960 dibagi 44 ini sama dengan 15. Jadi di sini ditemukan sudutnya adalah 15 derajat. Kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut pusat 180 derajat. Jika diketahui luas juring tersebut 628 cm, maka jari-jari lingkaran tersebut adalah, di sini sudah ditentukan pi-nya 3,14. Oke, ini kita bahas luas juringnya sama dengan, di sini diketahui luas juringnya 628 ya, 628 cm persegi. Oke, tadi kita sudah menentukan bahwa luas juring itu sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Ini luas juringnya kan tadi 628, artinya sudut pusat per 360 derajat dikali pi r kuadrat ini juga sama dengan 628. Nah, sudut pusatnya di sini diketahui 180. Jadi 180 derajat per 360 dikali pi-nya di sini 3,14 ya. 3,14 dikali r kuadrat sama dengan 628 cm persegi. Kita lanjutkan di sampingnya. Ini bisa kita sederhanakan, kita cari dulu nolnya. 18, ini sama-sama bisa dibagi 18 ya. 18 bagi 18, 1. 18 bagi 18, 1. 36 bagi 18, ini sama dengan 2. Jadi di sini 1/2 dikali 3,14 dikali r kuadrat sama dengan 628 cm. Nah, kita akan menentukan jari-jarinya sehingga r kuadrat sama dengan 628 dikali 2 per, ini cm persegi ya. Ini cm persegi dikali 2 dibagi 3,14 r kuadrat sama dengan, nah ini 628 ini dibagi 3,14 ini adalah 200 dikali 2 400 cm persegi. Nah, karena kita mencari R-nya, berarti kita cari R-nya ya. Karena kita mencari R-nya, artinya ini 400-nya kita akar. Jadi akar 400 cm persegi. Sehingga kita temukan R-nya akar 400 itu sama dengan 20. Nah, di sini cm persegi ketika diakar, yang awalnya dia pangkat 2 menjadi pangkat 1. Jadi kita temukan jari-jarinya adalah 20 cm. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini ada latihan soal, ada 2 latihan soal. Coba ini kalian kerjakan terlebih dahulu.
Nanti penyelesaiannya kalian tulis di buku tugasnya, kemudian bisa kalian share atau bisa kalian kirim hasil pekerjaannya ke saya. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap belajar. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.